Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ana Aulia Putri Sirait. Saya dari kelas TKJ 2. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu konsep berpikir kronologis, konsep berpikir sinkronik, konsep berpikir diakronik, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, ruang dan waktu. Apakah itu konsep sejarah? Pengertian sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang kebenarannya bisa kita buktikan dari peninggalan-peninggalan yang masih ada saat ini sebagai sumber informasi. Sejarah sendiri memiliki 3 aspek penting, yakni masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, jadi yang pertama itu adalah apakah itu konsep berpikir kronologis dan bagaimana ciri-cirinya? Ya, kronologis adalah catatan kejadian-kejadian dan diurutkan sesuai dengan kejadian. Kronologis dalam peristiwa sejarah dapat membantu mengkonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Adapun ciri-ciri berpikir kronologis yaitu 1. Mengkaji pada masa-masa tertentu, 2. Menitik beratkan kajian pada strukturnya, 3. Bersifat horizontal, 4. Cakupan kajian lebih sempit, 5. Memiliki sistematis yang tinggi, 6. Berpikir lebih serius dan sulit. Yang terakhir adalah contoh berpikir kronologis. Contohnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian para pemuda bereaksi atas menyerahnya Jepang. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dan pada akhirnya diputuskan untuk penyusunan teks proklamasi serta melakukan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, apakah itu konsep berpikir sinkronik? Jadi konsep berpikir sejarah secara sinkronik yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Sinkronik lebih menekan pada struktur dan hanya menganalisis suatu kondisi tertentu. Adapun ciri-ciri berpikir sinkronik dalam sejarah yaitu 1. Bersifat horizontal, 2. Tidak memiliki konsep perbandingan, 3. Bersifat kronologis, 4. Mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, 5. Jangkauan lebih sempit, 6. Kajian lebih terstruktur, 7. Kajian yang sistematis, 8. Kajian yang lebih mendalam dan serius. Apa sih itu contoh berpikir sinkronis dan bagaimana? Ya, contoh berpikir sinkronik. Pola berpikir sinkronis ini berusaha memahami peristiwa sejarah dalam ruang dan situasi peristiwa tersebut. Contoh, penyerangan Jepang ke Indonesia yang mengalahkan Belanda pada tahun 1942 bisa dilihat sebagai bagian dari Perang Pasifik dan Perang Dunia II. Yang ketiga, apakah itu konsep berpikir diakronik? Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Adapun ciri-ciri diakronik yaitu 1. Bersifat vertikal, 2. Lebih menekan pada proses durasi, 3. Cakupan atau kajian atau pembahasan lebih luas, 4. Mengurangi pembahasan pada suatu peristiwa, 5. Terdapat konsep perbandingan, 6. Mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lain. Contoh berpikir diakronik. Penyerangan Jepang ke Indonesia yang mengalahkan Belanda pada tahun 1942 tersusun dari rangkaian-rangkaian pertempuran di mana pasukan Jepang menyerang mulai dari wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, sehingga berakhir dengan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Maksud dari konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah adalah dalam ilmu sejarah tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau saja, namun berupa pengulangan, kesinambungan, serta perubahan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia. Contohnya yaitu adalah 1. Contoh perubahan. Penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. 2. Contoh keberlanjutan. Setelah proklamasi, Indonesia menjadi negara merdeka sampai sekarang. Yang terakhir itu adalah apakah itu konsep berpikir ruang dan waktu dalam sejarah? Ruang dan waktu dalam sejarah juga dikenal sebagai suatu konsep dimensi spasial dan temporal. Dimensi spasial adalah sebutan untuk ruang, sedangkan dimensi temporal adalah waktu. Ruang atau dimensi spasial adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu.
Ruang adalah tempat terjadinya sejarah. Contoh, proklamasi kemerdekaan dibacakan di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Waktu adalah tanggal, hari, jam terjadinya sejarah. Contoh, proklamasi kemerdekaan dibacakan pada jam 10 pagi. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.